PR Zone, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana sih cara menjadi seorang PR yang profesional di era new normal. Setelah ini materi akan langsung diberikan, jadi simak dari awal sampai akhir ya, jangan sampai ada ketinggalan. Adanya COVID-19 telah mengubah semua aspek kehidupan termasuk public relation. Memasuki era new normal di mana ada perubahan dalam beraktivitas, maka praktisi humas harus bertransformasi menghadapi kehidupan baru. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai PR, harus memahami bagaimana perubahan komunikasi dan juga perilaku di masyarakat. Pada era new normal seperti saat ini terjadi banyak sekali perubahan dalam masyarakat, salah satunya dalam pola beraktivitas dan juga komunikasi. Komunikasi banyak dilakukan melalui jarak jauh untuk menghindari kontak langsung baik secara fisik maupun pertemuan tatap muka. Sama juga dengan pola aktivitas yang terjadi di masyarakat. Contohnya ada WFH atau work from home dan juga SFH yaitu study from home, di mana masyarakat berupaya dengan sangat untuk tetap dapat melakukan aktivitasnya dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan hampir seluruh aktivitas dilakukan di rumah. Hal ini tidak hanya terjadi bagi masyarakat luas, namun juga bagi sistem internal yang ada di perusahaan. Untuk itu, dibutuhkan kesiapan dari public relation dalam menanggulangi masalah ini. Berikut terdapat beberapa peran public relation yang dapat dilakukan di era new normal. Yang pertama, dengan memberikan solusi komunikasi. Dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti yang pertama, mengemas pesan secara kreatif. Dengan pesan yang semakin kreatif, maka dapat dengan lebih mudah untuk ditangkap oleh audiens. Peran yang kedua yaitu melakukan inovasi tiada henti dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, dengan lebih aktif memberikan ide-ide kepada kepemimpinan dalam menjalankan sistem perusahaan dengan tetap berjalan dengan baik ataupun menjadi lebih efektif dan juga efisien. Yang keempat, dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai divisi internal maupun eksternal dalam menemukan ide dalam menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh perusahaan. Peran yang kelima yaitu melaksanakan strategi adaptif dengan menyesuaikan kebijakan, modifikasi operasional kerja, kompromi, dan juga meluruskan citra apabila masalah yang dihadapi dapat mempengaruhi citra dari perusahaan. Kemudian peran selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi digital. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pesan yang akan disampaikan dapat terkemas dengan lebih menarik, kreatif, dan juga inovatif sehingga dapat lebih mudah diterima oleh audiens. Yang ketujuh, yaitu dengan melakukan monitoring media isu melalui perkembangan yang terjadi di luar atau bagaimana khalayak membicarakan sebuah brand, produk, ataupun hasil dari sebuah perusahaan. Berbicara tentang new normal, tentunya kita akan menyinggung dan membahas tentang new habit atau kebiasaan baru. Bagi seorang public relations, kebiasaan baru akan tercipta jika kita dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kebiasaan baru yang dalam konteks tulisan ini mengarah kepada new style atau gaya baru yang harus dapat dijalankan oleh para praktisi public relations. Dikutip dari iprahumas.id, mengemukakan bahwa konsep new style merupakan hal baru yang dapat dijalankan oleh praktisi PR. Konsep ini memuat unsur 3A. Apa itu unsur 3A? Unsur-unsur tersebut adalah adopt, adapt, dan adapt. Nah, ketiga unsur ini bersifat esensial bagi seorang PR. Yang pertama ada unsur adopt, menjelaskan bahwa PR harus dapat mengadopsi atau menggunakan teknologi yang ada sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, ada unsur adapt, menjelaskan bahwa PR harus mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang telah diadopsi dengan perkembangan teknologi dan mampu membuat konten yang kreatif dan bersifat informatif serta solutif bagi masyarakat. Yang ketiga, ada unsur adapt, yang berarti mahir atau ahli di bidangnya. Untuk itu, seorang public relations harus tetap mau belajar hal-hal baru sehingga akan terus memperkaya pengetahuan dan keterampilannya. New approach, new culture.
Seorang PR harus siap ditempatkan dalam setiap kondisi. Sebagai PR profesional, tentunya harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatasi krisis yang terjadi. Nah, strategi pendekatan yang tepat ini akan membuat dan membentuk new culture, yaitu budaya baru. Adapun beberapa aspek budaya baru seorang praktisi PR yang dikutip dari iprahumas.id, yaitu accessibility dan availability. Menjelaskan bahwa seorang PR harus dapat siap untuk dihubungi kapan saja dan di mana saja. Karena beberapa krisis tak dapat kita hindari, jadi PR harus siap sedia 24 jam dalam seminggu. Yang kedua, sensitivity, menjelaskan bahwa PR harus mampu menyampaikan pesan dengan hati dan empati. Apalagi di kondisi pandemi saat ini, PR harus dapat membawa kesejukan, menjaga dinamika informasi positif di masyarakat. Yang ketiga, ada unsur teknologi update, menjelaskan bahwa saat ini kita telah memasuki era digital yang serba modern. Seorang PR dituntut untuk dapat selalu mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dapat secara efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan dan informasinya. Yang keempat, creativity beyond limits, menjelaskan bahwa menjadi seorang PR harus mampu kreatif untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, baik di internal maupun eksternal perusahaan. Kondisi pandemi COVID-19 ini membawa banyak perubahan dalam dunia kehumasan. Menjadi profesi PR harus mampu dan siap untuk menghadapi segala tantangan, baik yang terlihat maupun yang tak kasat mata. PR juga harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada, agar dapat mengatasi setiap permasalahan. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Charles Darwin. Is it not the stronger of the species that survive? Not most intelligent, but the one most responsive to change. Nah, itu tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang PR yang baik dan juga profesional di era new normal. Untuk kedepannya akan ada episode-episode lain yang lebih bermanfaat dan juga lebih seru untuk disimak. Untuk itu, ketemu lagi ya di episode berikutnya.